Luar biasa, amin. Ya, kasih tahu sebelahnya, luar biasa. Haleluya. Nah saudara, satu hari ada seorang istri, dia ulang tahun, lalu sehari sebelum ulang tahun dia berkata kepada suaminya, sayang, aku kan besok ulang tahun ya. Iya, emang kenapa? Kok aku kemarin semalam mimpi ya, mimpinya aneh deh. Masa aku dikasih gelang emas? Apa ya artinya ya? Suaminya bilang, ya kamu akan tahulah artinya besok. Gitu ya. Lalu dia berkata lagi, sayang, besok harinya aku kok mimpi lagi ya. Mimpi apa? Aku dikasih kalung berlian. Maksudnya apa ya? Suaminya bilang, kamu kan ngerti lah nanti malam. Tanya begitu kan? Oh gitu ya sayang ya. Kemudian tibalah malam yang dinanti-nantikan, dinner. Waduh, suaminya bawa kado besar terbungkus rapi diberikan kepada istrinya. Istrinya buka, wah kaget dapat sebuah buku. Bukunya berjudul Memahami Arti Mimpi. Ya, kasih tahu sebelahnya, jangan pelit. Kasih tahu sebelahnya, jangan pelit. Amin saudara. Ya, ada yang minggu depan ulang tahun? Nah, jangan pakai cara yang sama ya, nanti dapat buku juga ya. Oke, dan saudara, hari ini tema yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua hari ini saudara, judulnya adalah Give Me the Mountain. Bisa dikeluarkan slide-nya? Ya, Give Me the Mountain. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Give me the mountain. Berikan aku gunung. Saudara, kalau minta kepada Tuhan jangan yang kecil-kecil, amin. Jangan yang mudah-mudah, jangan yang cuman bisa bertahan 1 jam 1 hari saudara. Minta kepada Tuhan gunung yang besar. Minta kepada dia sesuatu yang besar. Jangan pernah meminta hal yang kecil. Kenapa saudara? Mari kita perhatikan bersama-sama. Oke, dalam Bilangan pasal 13 ayat 14 saudara. Kita akan membaca betul-betul cerita di mana bangsa Israel ada 12 pengintai. Oke. Masuk ke tanah Kanaan disuruh oleh Musa. Betul saudara? Lalu apa yang membuat 10 pengintai mereka takut karena raksasa, betul? Tetapi 2 orang lainnya mereka berbeda. Oleh karena itu pertanyaan saya buat saudara adalah, siapa yang hafal 10 pengintai? Angkat tangan kalau Anda hafal namanya, saya berikan hadiah 5 juta rupiah. Dari 12 pengintai, 10 pengintainya siapa yang hafal nama-namanya? Ada? Ada? Baik. 2 pengintai sisanya siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Nah 2 ini saya nggak dapat hadiah. Saudara, kenapa Yosua dan Kaleb kita hafal? Kenapa 10 pengintai yang lain kita nggak hafal? Kenapa? Karena pengecut tidak perlu diingat. Amin. Karena orang yang negatif tidak perlu diingat. Orang yang tidak semangat tidak perlu diingat saudara. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik, ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, 12 orang tersebut diambil 1 orang dari setiap suku di bangsa Israel. Betul saudara? 1 suku, 1 wakil, 1 suku, 1 wakil. Berarti 12 orang itu terdiri dari 12 orang yang sakti mandraguna. Betul saudara? Bayangin 1 kelompok grup besar keturunan katakan Lewi, katakan keturunan Benyamin ya. Katakanlah keturunan apapun saudara, 1 kelompok dikirim 1 orang. Berarti ini orang istimewa enggak saudara? Istimewa? Oke, di sini gembalanya siapa? Pak Yupo ya. Kira-kira kalau semuanya gembala, siapa jemaatnya, betul ya? Tapi dari jemaat yang banyak sekali, ada 3.000 di sini. Gembalanya 1. Betul saudara? Berarti Tuhan pilih 1 gembala ini. Nah ini ceritanya dari 12 suku dipilih satu-satu saudara. Setelah dipilih ternyata kualitasnya seperti itu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. 12 orang yang disuruh mengintai tanah Kanaan oleh Musa. Bukan orang sembarangan. Mereka orang yang sudah lulus KOM. Orang yang sudah ikut KUL. Orang yang sudah pernah hadir di HMC. Amin. Sudah sangar, sakti. Tapi ternyata setelah pulang 10 orang berkata negatif, 2 orang positif. Beda saudara. Amin. Ya. Nah oke, kita perhatikan bersama-sama. Nah
Saudara, sebelum bangsa Israel disuruh mengintai ke tanah Kanaan, sebelumnya mereka sudah melihat Laut Merah terbuka. Mereka sudah melihat air keluar dari batu. Mereka sudah melihat mana dan burung puyuh turun setiap hari. Di depan muka dia, Anda bisa bayangkan keluar dari WTC, Anda lihat dari langit, wow, mana turun, wah. Sudah kira-kira ngeri gak saudara? Ngeri gak? Merinding betul? Tapi buat mereka ternyata biasa-biasa aja saudara. Kenapa? Perhatikan lagi. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Melawan bangsa Amalek tinggal angkat tangan, menang. Apalagi saudara, Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Apalagi Musa menghancurkan Baal yang terbuat dari emas. Apalagi saudara, banyak mujizat yang mereka lihat. Dan setelah mereka melihat banyak mujizat tersebut, akhirnya mereka berkemah di sebuah oasis gurun di negeri Negeb, selatan tanah perjanjian. Untuk siap-siap masuk ke tanah Kanaan, dan akhirnya mereka tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Padahal sudah dekat. Kasih tahu sebelahnya, sudah dekat. Sudah mau sembuh. Sudah mau kaya. Sudah mau nikah. Amin? Amin? Ada yang aminnya dalam hati kenceng banget gitu ya. Nah itu betul tuh Pak, nikah tuh Pak ya. Nah saudara, jadi perhatikan, setelah mereka melihat mujizat yang begitu banyak, tetap saja ternyata iman mereka tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saudara, kita lihat bersama-sama ada dua orang yaitu Yosua dan Kaleb yang berbeda. Dan di hari ini saya mau kita bersama-sama garis bawahi tentang Kaleb. Dan Kaleb adalah seorang yang dipilih dari 2 juta orang Israel, dari 12, salah satunya adalah Kaleb. Dan Kaleb adalah suku Yehuda, yaitu suku yang paling besar di antara 12 suku Israel. Dari suku Yehuda tersebut terpilihlah Kaleb. Dan kita lihat apa makna kata Kaleb. Nama Kaleb berarti all heart atau segenap hati. Kita ulang bersama-sama, segenap hati. 1, 2, 3. Segenap hati. 1, 2, 3. Segenap hati. Itu arti nama Kaleb. Dan saat itu Kaleb berusia sekitar 40-45 tahun saudara. Ya. Nah saudara, ada 3 karakteristik iman yang dimiliki oleh Kaleb. Saudara, kita harus bersama-sama belajar. Kenapa temanya meminta gunung? Karena apa saudara? Karena ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Yang pertama, karakteristik iman Kaleb adalah iman selalu fokus pada kemungkinan-kemungkinan dan bukan pada masalah. Oke, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Iman selalu fokus pada kemungkinan-kemungkinan bukan masalah. Bilangan 13 ayat 2. Ya, next slide bisa dibaca. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saudara perhatikan kata yang kuning saya tulis itu mengintai. Kita baca bersama-sama supaya nggak ngantuk. 2, 3. Mengintai. Saudara, kata mengintai dalam perjanjian lama maknanya ada 2. Oke, mengintai yang pertama memiliki arti spying atau mencari yang baik. Mencari yang baik, itu bahasa aslinya letur. Oke. Lalu mengintai punya arti yang kedua, artinya mencari kelemahan. Bahasa aslinya leregel. Jadi ketika firman Tuhan tertulis kata mengintai, di situ punya 2 makna. Yang mana ini? Melihat mencari yang baik atau mencari yang jelek. Melihat mencari yang baik atau mencari kelemahan. Oke. Nah, saudara, dalam Yosua pasal kedua, oke, saudara catat saja sedikit pembelajaran. Arti kata mengintai yang dipakai yaitu mencari kelemahan. Ya, ketika Yosua bersiap menyerang tanah Kanaan setelah kematian Musa, 2 mata-mata dikirim dan mereka tinggal bersama dengan Rahab, ya, sang pelacur tersebut, saudara. Ketika mereka
mengintai lawan untuk ditaklukkan. Kata mengintai yang digunakan di Yosua 2 adalah melihat kelemahan, mencari kelemahan. Tetapi di dalam bilangan yang baru kita baca saudara, kata mengintai di sini berarti mencari yang baik. Jadi Tuhan memerintahkan Musa dan Musa memerintahkan umatnya, pilihan 12 ini saudara, supaya mereka pergi ke tanah Kanaan dan lihatlah yang baik. Kasih tahu sebelahnya, lihat yang baik. Amin. Saudara, iman selalu melihat kemungkinan, bukan melihat masalah. Iman selalu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan ketika kita merem, mungkin itu cara yang paling baik ketika kita merem. Nah, kita baru beriman. Karena begitu melek lihat suami, istri kita, aduh kayaknya mustahil katanya begitu. Begitu merem, nah, Tuhan pasti bisa, pasti bisa. Lihat suaminya, bisa nggak ya? Betul? Oleh karena itu, ya, seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, Pak Anta, kalau mau beriman, merem, jangan melek, katanya begitu. Semakin kita melek gede, semakin kita nggak punya iman, katanya begitu. Oh, menarik juga. Kenapa saudara? Karena orang yang beriman itu lihatnya kebaikan, potensi, kemungkinan, berkat, bukan masalahnya. Oke, bilangan 13 ayat 26 sampai 27, tolong dikeluarkan di slide. Kita perhatikan, setelah 12 orang itu diutus saudara, maka pengintai itu pulang dan 10 pengintai berkata demikian. Ini 10 saudara yang saudara nggak ingat namanya. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Berarti 10 orang tersebut bawa susu dan madu nggak saudara? Bawa, betul? Dia bawa buah anggur, dia bawa stroberi, dia bawa semuanya saudara. Ini loh buktinya, ini ya bangsanya ini wah luar biasa kayanya. Berkat Tuhan besar sekali. Ayat selanjutnya kita baca. Hanya ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan enak kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori, diam di pegunungan, orang Kanaan, diam di sepanjang tepi sungai Yordan. Tunggu sebentar, istirahat. Mereka melupakan misi mereka. Misi mereka adalah mencari yang baik, bukan mencari yang tidak baik. Amin saudara? Amin? Ya, saya minta Bapak 2 maju ke depan Pak. Perhatikan teman-teman ya. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita. Perhatikan. Ya, kehidupan kita setiap hari hanya seperti ini. Oke, Bapak kira-kira keberatan kalau saya kasih nama masalah? Boleh ya Pak ya. Thank you buat kerendahan hatinya ya. Bapak adalah Tuhan Yesus. Boleh Pak? Ya, tapi yang yang zaman sekarang ya Pak ya. KW. Oh, KW. Oke, baik. Nah, saya adalah manusia, saya mewakili Anda, Saudara. Oke? Ya, jelas ya? Oke. Nah, firman Tuhan katakan iman itu selalu melihat kemungkinan, bukan melihat masalah. Saudara, dalam kehidupan saya ketika saya tidak beriman, perhatikan baik-baik. Bapak bisa hadap saya. Saya menempatkan masalah di antara Tuhan dan saya. Ketika saya beriman, Tuhan Yesus bisa maju. Nah, maju di depan. Saya menempatkan Tuhan Yesus di antara saya dan masalah. Iya kan? Waktu saya juga jalan lagi dalam kehidupan, Bapak maju lagi Pak, jangan mau kalah Pak. Jangan Pak. Ya. Saya lihat masalah, Tuhan Yesus nggak kelihatan, betul? Nah, tapi setelah KKR, mulai beriman lagi. Yes, ku menang bersama Yesus Tuhan gitu kan. Begitu, maju lagi, ada banyak masalah, maju lagi. Siapa gagu ini Tuhan, ya kan? Kok gak bisa menang-menang Tuhan gitu kan. Nah dalam kehidupan kita hanya seperti ini terus saudara. Hidup di dalam iman artinya saudara percaya yang baik. Saudara percaya berkat Tuhan, saudara percaya pertolongan Tuhan. Amin saudara. Lihat Tuhan dan biarkan Tuhan berada di antara Anda dan masalah. Bapak ke belakang.
udah begini ajalah, nggak mau yang lain. Amin saudara? Amin, kasih tahu sebelahnya. Nah, saya mau begitu, kasih tahu sebelahnya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Thank you Pak ya. Oke, nah saudara pertanyaannya simpel sekali. Apakah hari ini kita menjadi 10 pengintai tersebut saudara? Memang sih ikut Tuhan enak. Memang sih diselamatkan. Memang sih. Tapi apa bisa? Betul saudara? Betul? Memang sih ikut Tuhan asik, memang sih memberi itu harus, memang sih per bulan oke. Tapi balik gak duitnya ke saya? Kok Tuhan diminta main saham saudara? Saudara, perhatikan baik-baik. Iman selalu fokus kepada kesempatan, kemungkinan, potensi, bukan masalah. Kemudian ayat 31 sampai 33 bisa dikeluarkan slide-nya. Dan dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, 1, 2, 3 dibaca bersama-sama. Kita tidak dapat maju, yang kuning saja. Baca lagi, mereka lebih kuat, yang kuning lagi. Negeri yang memakan penduduknya, kuning lagi. Orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, kuning lagi. Orang-orang raksasa, akhirnya yang merah dibaca dengan suara keras, 2, 3. Kami melihat diri kami seperti belalang. Saudara, 10 orang ini bukan orang biasa-biasa loh. Dia orang luar biasa, pemimpin yang paling hebat yang dipilih dari sukunya. Tapi ternyata 10 orang yang hebat itu laporannya bagaimana? Saudara, bagaimana rakyatnya? Saudara, maksud saya? Kalau orang tuanya sudah negatif, bagaimana anaknya? Ya zaman sekarang bisa sih anaknya khotbahin orang tua gitu ya. Tapi masalahnya kalau anaknya masih kecil, saudara yang memberikan dampak bagi mereka. Amin. Nah saudara, berbicara tentang belalang, next slide. Di dalam perjanjian lama, Alkitab, belalang itu atau grasshoppers atau locust saudara, disamakan dengan next click, destruction atau kehancuran. Ya, next slide, klik. Ya, saudara bisa baca menghancurkan? Belalang dipakai di Alkitab itu sebagai simbol kehancuran. Ya, belum. Ya, sebagai simbol yang menghancurkan. Jadi kalau panen padi, gagal panen karena belalang. Betul saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ke depan. Saudara. Mereka melihat diri seperti belalang. Sedangkan belalang itu menghancurkan. Kenapa mereka gak berkata, sehingga kami melihat diri kami seperti siput. Kan mending bagus ya saudara ya. Sehingga kami melihat diri kami seperti burung gereja. Lumayan kan ada rohani-rohaninya ya. Sehingga kami melihat diri kami seperti belalang. Dan padahal mereka tahu dalam perjanjian lama, dalam kehidupan mereka ketika bercocok tanam saudara. Belalang itu adalah simbol kehancuran. Laporan 10 orang tadi saudara menjadi simbol kehancuran bagi satu generasi. Dan gara-gara laporan itu saudara 40 tahun bangsa Israel harus terus camping di padang gurun. Saudara mau mengikut Tuhan ibadah tempat ini tapi bertahun-tahun gak pernah diberkati Tuhan. Mau saudara? Amin. Mau saudara? Enggak mau. Saudara mau terus ditebus oleh Kristus tapi hubungan suami istri ribut terus bisa ranjang udah puluhan tahun terus saudara mau saudara? Enggak mau. Amin. Oleh karena itu kalau kita katakan saya percaya Yesus pasti diberkati. Belum tentu saudara, kenapa? Karena kasih Kristus tak bersyarat, janji Kristus bersyarat. Amin. Kasihnya gak bersyarat, tapi janjinya bersyarat. Oleh karena itu ada 2 tipe orang yang akan kita temui. Orang yang hidupnya berkelimpahan masuk tanah Kanaan, atau orang yang hanya camping di padang gurun dan gak pernah mendapatkan berkat dari Tuhan saudara. Yang melimpah. Kenapa saudara? Karena mereka menjadi belalang. Dan saya berharap di rumah Anda tidak ada belalang. Tanya sebelahnya, ada belalang gak di rumah? Oh, suami bilang udah kita mundur aja, kita nggak usah ke gereja, susah juga, bla 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 bla. Jadi belalang, betul saudara? Ibunya juga bilang, aduh ngapain deh itu ya, pengkhotbahnya kemarin rese, dan kita pindah aja. Jadi belalang, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, perhatikan baik-baik, jangan sampai kita menjadi belalang bagi diri kita, belalang bagi orang lain. Iman fokus kepada kemungkinan, bukan pada masalah. Yang kedua, saudara. Iman selalu bergantung kepada kemampuan Tuhan.
Amin. Amin saudara. Iman selalu bergantung kepada kemampuan Tuhan. Bukan hanya iman fokus kepada kemungkinan, tetapi iman fokus kepada kemampuan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ayat tadi dikatakan 10 pengintai berkata begini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Anda selidiki sendiri ayat-ayat yang dikatakan oleh 10 pengintai tersebut. Tidak pernah dia sebutkan kata Lord. Tuhan, Yehova, enggak ada saudara. Mereka membandingkan raksasa yang dilihat dengan, mereka membandingkan sakit penyakit dengan diri sendiri. Kesulitan ekonomi dengan diri sendiri. Keterikatan dosa dengan diri sendiri saudara. Ketika kita membandingkan hal-hal ini dengan diri sendiri, pasti tidak akan bisa. Jadi iman selalu bergantung kepada kemampuan Tuhan. Saudara, saya pernah cerita belum? Ada hamba Tuhan, dia pergi ke sebuah daerah lalu dia marah-marah. Kenapa? Karena udah jauh-jauh pergi, mau tidur aja gak ada kasur saudara. Menderita sekali kan. Lalu dia pergi masuk ke hutan, dia terperosok di jurang. Pernah saudara saya cerita? Ya, terperosok di jurang, kemudian dia pegangan kepada pohon, ya cabang pohon. Ya, bingung dia. Dia bilang, Tuhan aja deh, saya nggak marah-marah lagi deh Tuhan, nggak apa-apa. Ayo angkat saya. Lalu Tuhan berkata, ya sudah, kalau begitu lepaskan peganganmu. Ya, nggak ada solusi lain ya Tuhan. Ya, ini udah nangkapnya susahnya minta ampun Tuhan. Kok sekarang suruh dilepaskan? Nggak taat lagi, tiba-tiba suara Tuhan hilang. Besok pagi dia bangun, ternyata dia hanya 10 cm di atas tanah saudara. Harusnya kalau dilepaskan, udah bisa tidur, betul saudara? Nah, kita membutuhkan ketaatan seperti itu. Bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada otak kepandaian saya, bukan kepada modal yang saya punya. Ya, saya punya teman luar biasa saudara, menarik sekali. Dia berkata, aduh gaji bulan lalu belum habis kok, bulan ini mau gajian lagi ya. Sedap ya. Dia juga certified financial planner, bla bla bla, beli ruko atau apa. Dia pernah bilang, aku tuh juga pengen susah, tetapi kok gak bisa. Sedap gak saudara? Sedap. Nah, orang yang seperti itu sudah suatu hari sedap. Ya, saudara pilih hidupnya mau ngeri-ngeri sedap atau sedap-sedap ngeri? Nah, kalau sudah sedap-sedap ngeri, hati-hati. Hidup kita harus ngeri-ngeri sedap. Pak gak mau, Pak gak ada ngerinya. Gak bisa, pasti ada ngeri. Coba lihat sebelah kanan kirinya. Udah ngeri kan? Suatu hari dia menyakiti saya dan segala macam saudara. Oke, nah saudara, Bilangan 13 ayat 30, perhatikan baik-baik. Ya, dikatakan begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, nah, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, menarik, ya. Kita akan mengalahkannya. Dan saudara perhatikan, nanti Anda baca di bawah lagi saudara, bahwa Yosua selalu berkata tentang Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, kita menang. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti berikan. Kalau Tuhan, perbedaannya itu saja. Kaleb membandingkan raksasa yang dia lihat dengan Tuhan yang dia miliki. Bukan dengan dirinya sendiri. Amin. Ya. Dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi sekarang, saudara mau coba selesaikan sendiri atau saudara mau minta Tuhan yang membantu saudara? Ini hal simpel saudara dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu perhatikan, ada banyak tembok-tembok raksasa yang harus kita hadapi dan kalahkan depan kita. Amin? Betul gak saudara? Tapi jangan lupa, di balik tembok itu ada susu dan madu. Amin? Amin? Nah, cobalah saudara tonjok tembok itu sendiri. Bengkak men. Bisa patah tangannya, betul? Kita harus mengandalkan kemampuan Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, jangan dihancurkan. Kamu belok kanan, ambil kiri, putar balik, udah nyampe di situ. Ternyata kita nggak perlu perang, ada jalan lain yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara? Ya, oleh karena itu hari ini kalau bapak-bapak, suami-suami lagi bisnisnya kurang berhasil, kerjaannya lagi kurang berhasil, apa yang harus dilakukan? Mengandalkan Tuhan, bersyukur dan bernyanyi. Bapa, ku persembahkan hidupku, ya. Ku persembahkan bisnisku. Waduh, amin saudara? Ya,
Ketika bisnis mengalami kemajuan, ketika mengandalkan Tuhan, Anda diberkati. Suami-suami angkat tangan. Suami-suami angkat tangan. Kita berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, bisnisku melancar, banyak Kang tahu. Mengandalkan Tuhan. Kemudian, siapa di sini masih anak muda, masih single, angkat tangan tinggi-tinggi? Ya, ditanya masih single nggak mau angkat tangan, ya kan? Kan pria-pria perlu melihat juga mana yang masih single kan gitu. Ya, begitu cintanya ditolak, apa yang terjadi saudara? Bapak, pegang tanganku karena nggak ada yang pegang. Bapak, kita andalkan Tuhan, jangan main ayunan pakai leher saudara. Ya, nah mengandalkan Tuhan, tiba-tiba sang pangeran berkuda menyatakan cintanya. Wah, Anda akhirnya jadian. Kita nyanyi lagi. Bapak, terima kasih kawin juga. Bapak, terima kasih nikah juga. Amin saudara. Bersyukur, istirahat anak muda. Sekarang baru terakhir, ibu-ibu. Ada istri-istri yang angkat tangan di sini? Ya, diri sendiri nggak diakui nih. Angkat tangan yang istri-istri. Baik, kalau lagi nggak boleh dilarang, nggak boleh belanja oleh suami, biasanya cemberut nggak saudara? Hah? Nggak boleh. Kamu udah belanja banyak sekali, nggak boleh. Ya, andalkan Tuhan. Bapak. Surgawi, ajarku mengerti mengapa aku tidak boleh beli. Ya, terus saja bersyukur ngandelin Tuhan, nggak masalah saudara. Tiba-tiba suami dijamah hatinya, Anda boleh belanja, bersyukur lagi. Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sampai ke Taman Anggrek masih nyanyi juga. Semua baik tas baru, semua baik sepatu baru, semua baik perhiasan baru ya. Itu udah kalau istri udah mengalami mujizat revival saudara, itu namanya pelayanan tanda-tanda heran. Istri tanda tangan, suami terheran-heran saudara. Betul ya saudara ya? Nah itu sign and wonders, Anda yang sign, suami yang wonder saudara. Saudara andalkan Tuhan, amin. Saudara andalkan Tuhan hari ini? Amin. Oke, semuanya berdiri. Nah, ayo silakan. Semuanya berdiri saudara. Nah, tangannya begini. Petentang-petenteng saudara. Semua masalah dalam kehidupanku apa sih nggak bisa aku kerjakan gitu kan? Mulai petentang-petenteng. Oke? Saya hitung sampai 3, saudara silakan loncat tanpa menekuk lutut. 1, 2, 3. Nah, ditekuk lututnya itu. Coba, tanpa ditekuk bisa nggak saudara? Bisa? Vampir kali saudara ya. Berat ya? Berat ya? Coba kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. More of you, less of me. Biar engkau semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Ikutin dong. Biar engkau semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Ini yang gak olahraga ketahuan saudara. Yang gak ikutin gak apa-apa. Ya, cuman tantangan buat kita. Memang gak enak kan? Berserah kepada Tuhan, bukan pasrah saudara. Lebih daripadamu engkau bertambah-tambah biar aku berkurang. Biar engkau bertambah-tambah aku berkurang. Sampai mentok saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu kita berkurang sekali enak gak rasanya? Nggak enak. Berkurang 2 kali enak? Semakin nggak enak. 3 kali? Semakin nggak enak. 4 kali? Enak. Makanya kalau berserah sama Tuhan itu totalitas saudara. Jangan nanggung-nanggung. Amin. Kok semuanya masih ada yang berdiri tuh? Ayo dong ikutin. Udah maksimal belum jondoknya? Ya kalau sudah maksimal hitungan ketiga kita loncat ya. 1, 2, 3. Bisa saudara? Jadi pilih mau andalkan diri sendiri atau biarkan more of you, less of me. Ketika kita di bawah saudara, maka kita bisa loncat lebih tinggi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, silakan duduk saudara, tanya sebelahnya masih berani mengandalkan diri sendiri? Ya. Yang terakhir saudara. Iman Kaleb. Iman fokus kepada kemungkinan potensi bukan masalah. Iman selalu fokus kepada kemampuan Tuhan.
dan iman selalu meminta gunung. Amin saudara? Ya, iman selalu meminta gunung. Kenapa saya katakan meminta gunung saudara? Karena nanti di akhir kita akan lihat apa yang Kaleb minta saudara. Oke? Nah, slide Ulangan 1 ayat 35 sampai 36. Oke? Dikatakan seperti ini. Ini penting untuk kita pahami saudara. Tuhan menghukum bangsa Israel. Oke? Berarti kalau ini ulangan berarti setelah bilangan ya saudara ya. Tuhan menghukum bangsa Israel, yaitu generasi orang-orang saudara yang wakil-wakilnya 10 pengintai tadi, termasuk Yosua dan Kaleb saudara akhirnya ikut juga dapat bagian. Menghukum bangsa Israel, tidak seorang pun orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Sudah sedih gak? Saudara yang percaya Tuhan hari ini, yang percaya Tuhan banget hari ini angkat tangan gini saudara. Ya mulai hari ini tidak seorang pun yang akan dapat duit besok. Saudara sedih gak? Sedih tuh saudara? Sedih. Gak ada seorang pun yang bisa masuk tanah Kanaan. Jangankan lihat susu madunya, membayangkan aja udah gak bisa. Ya, tapi dikatakan kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu karena dengan sepenuh hati, itu makna kata Kaleb, ia mengikuti Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, ini menarik. Jadi semua bangsa Israel tidak boleh lewat masuk ke tanah Kanaan kecuali, kasih tahu sebelahnya, kecuali kamu. Kasih tahu sebelahnya, kecuali kamu. Sekali lagi kasih tahu sebelahnya, kecuali kamu. Amin. Oh enggak, saya termasuk yang itu. Ya sudah gak apa-apa saudara ya. Tapi kalau ngomong seperti Kaleb, luar biasa ini. Ya, nah saudara, Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Oke, sudah perhatikan di situ. Ini adalah chapter kedua, bagian kedua dari kehidupan Kaleb. Perhatikan. Belum. Oke, berarti belum slide ya. Oke. Saudara, jadi Yosua 14 ayat 6 sampai 15, ini chapter kedua kehidupan Kaleb. Jadi begini, ketika Kaleb dan Yosua berusaha begini. Musa, itu pokoknya negerinya bagus. Tapi apa yang terjadi? Musa juga nggak bisa memutuskan mau nyerang atau enggak saudara. Akhirnya mereka di padang gurun 40 tahun gara-gara belalang-belalang itu saudara. Gara-gara 10 orang itu yang berkata hal-hal negatif. Betul saudara sampai sini paham ya? Oke. Nah berarti Kaleb dalam hidupnya saudara 40 tahun di padang gurun bisa nggak dia pahit hati saudara? Kurang ajar nih gara-gara mereka ini ya. Kurang ajar nih gara-gara mereka ya minum susunya agak telat nih saya. Gara-gara mereka makan madunya agak telat nih. Betul saudara, bisa mereka begitu? Bisa. Dan Kaleb begitu dia lewat, saudara yang mendukung 10 pengintai itu 10 suku Israel. Kaleb dan Yosua saudara, ya itu hanya sebagian kecil. Jadi ketika Kaleb berjalan ketemu orang-orang dari suku 10 pengintai tadi saudara, orang-orang berkata, orang aneh. Bisa saudara? Bisa. Saudara, tetapi yang menarik adalah ketika 40 tahun di padang gurun, karena ketidakpercayaan teman-temannya, Kaleb bisa saja menjadi putus semangat atau patah arang, tetapi Kaleb tidak demikian. Sekarang usia Kaleb sudah 85 tahun, tetapi imannya tetap menyala-nyala. Nah saudara, Yosua 14 ayat 9 dan 12 saya akan bacakan buat saudara. Kaleb berkata kepada Yosua yang sudah menggantikan Musa begini. Ini ceritanya panjang saudara ya. Perhatikan. Karena orang gak percaya kepada Tuhan, gak beriman, jadi ceritanya jadi panjang. Coba kalau beriman kan gak perlu berpasal-pasal kita baca capek saudara. Langsung selesai kan begitu kan. Ya, memang kalau kita gak percaya hidupnya tambah panjang tapi gak menyenangkan saudara. Yosua 14 ayat 9, Kaleb berkata kepada Yosua seperti ini, mengingatkannya. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya loh Pak Yos, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yosua dengan ayat ini sama nggak saudara? Ya, jadi bilangan, ulangan baru ke
Yosua. Jadi Kaleb berkata begini, dulu gua 45 tahun, sekarang 85 tahun, tapi gua nggak pernah lupa janji Tuhan. Yosua, wah, kan ini ceritanya kita mau maju menyerang tanah Kanaan. Oke, lalu dibagi-bagi 12 kan jajahannya. Oke, nah mana aku harus kasih, aku harus dapat, karena Tuhan janji sama aku di Ulangan 1 tadi. Oke. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, saudara masih ingat nggak? Ya, saudara aja nggak ingat, gimana Tuhan bisa berkati kan gitu? Ya, kita mesti minta itu. Ayat 12 langsung dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Oke? Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kata mungkin di situ nggak tepat karena bahasa Inggrisnya if. Jika Tuhan menyertai aku, pasti akan menghalau. Saudara perhatikan baik-baik apa yang diminta oleh Kaleb. Pegunungan Hebron. Ya. Dan penjelasannya adalah Hebron itu adalah namanya Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, musuh Israel yang paling kuat dan paling sulit untuk ditaklukkan. Itu kata Yosua 14 ayat 15. Dan Kaleb menjelaskan, tolong kasih saya pegunungan Hebron, yang kata lu itu banyak raksasanya, yang kata kamu itu kotanya kuat-kuat, yang kata kamu kubunya besar-besar. Saudara kira-kira menantang badai nggak ini si Kaleb? Halo? Halo? Sudah miliki iman yang meminta gunung. Dia bisa berkata, tolong dong kasih aku gunung yang begitu yang gak ada penghuninya biar enak, kan begitu. Nggak usah perang dan sebagainya. Tapi justru dia minta yang banyak masalah, yang banyak tantangannya. Kenapa? Karena dia berkata, kalau Tuhan berkehendak, maka apapun yang di hadapan saya akan saya habisi. Betul saudara? Kembali kemampuan Tuhan. Amin. Dan saudara tahu, slide-nya bisa dikeluarkan. Tolong, ini saya lagi belajar bahasa Mandarin khusus buat saudara hari ini ibadah. Ada namanya Weiji. Betul nggak ngomongnya? Iya, gimana? Weiji, betul ya? Nah, Weiji itu adalah bahasa Cina yang artinya krisis. Nah, kita baca bawahnya. Ji Hui, betul nggak? Ji Hui. Apa aja deh ya, yang penting mirip-mirip ya. Ji Hui itu artinya kesempatan. Yang menarik adalah kata krisis dan kata kesempatan mereka saling berbagi satu kata, saudara. Jadi Weiji di situ ada huruf yang kedua, Jihui di situ dipakai di huruf yang pertama. Jadi kalau kita lihat bahasa Chinese ini, saudara, kesulitan itu sama dengan kesempatan. Di dalam kesulitan pasti ada kesempatan. Amin. Ketika ada badai masalah pasti ada pertolongan Tuhan. Ketika kita dipecat dari atasan berarti mungkin Tuhan mau suruh kita buka usaha sendiri. Amin. Ya, jadi ada kesulitan pasti ada. Inilah yang dicari oleh Kaleb. Kaleb cari masalah. Karena apa? Dia tahu ketika masalah dia bisa hadapi bersama dengan Tuhan, ada kesempatan besar yang dia bisa raih. Amin saudara. Jadi pertanyaan saya tutup dengan berkata begini, akankah saudara mulai hari ini fokus kepada masalah-masalah terus? Fokus kepada durinya terus, atau saudara mau fokus kepada dagingnya? Yang kedua, akankah saudara fokus pada kemampuan sendiri atau pada kemampuan Tuhan? Dan yang ketiga, akankah saudara meminta gunung atau justru melarikan diri dan berkata, aku ini belalang? Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Berapa banyak hari ini yang mengalami ya katakanlah masalah persoalan besar dalam kehidupan. Ada nggak yang angkat tangan? Apakah itu finance, apakah itu pekerjaan, apakah itu bisnis? Ada nggak saudara? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita jadi hemat waktu, nggak usah berdoa ya. Puji Tuhan. Ada? Oh ada juga saudara. Percaya Tuhan bisa tolong saudara? Amin. Saudara jangan jadi seperti 10 pengintai tersebut. Mereka menjadi racun, belalang yang menghancurkan bukan hanya diri mereka dan keluarganya, tapi seluruh generasi. Bayangin saudara, seluruh generasi. Tapi karena Kaleb lah, bukan hanya Kaleb yang kaya raya, tapi seluruh generasinya Kaleb di bawahnya dibuat Tuhan kaya. Anak-anaknya, cucu-cucunya akan mendiami negeri. Amin saudara. Coba lihat sebelah kanan kiri.
bermula dari kamu. Dimulai dari kamu. Hei kepala rumah tangga pria, dimulai dari kamu. Ibu-ibu yang suami lagi kerja, anak bersama dengan Anda, dimulai dari kamu. Hei anak-anak, dimulai dari kamu. Amin saudara. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa.